Sinar mentari pagi menjulurkan jemari emasnya, menyelinap melalui jendela-jendela kaca raksasa yang membungkus rumah mereka. Anya Larasati menyebut rumah itu Istana Kaca. Sebuah mahakarya arsitektur modern di Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang ia ciptakan dari nol dengan setiap tetes keringat dan jam kerja yang tak terhitung. Pagi itu, seperti biasa, dimulai dengan keheningan yang damai. Aroma kopi biji Arabica segar menguar dari dapur, berpadu dengan wangi embun dari taman vertikal yang menghiasi dinding ruang keluarga. Anya baru saja menyelesaikan sesi yoga paginya di teras belakang yang menghadap ke kolam renang tanpa batas. Setiap gerakan adalah wujud syukur atas semua yang telah ia capai. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, ia sudah menjadi nama yang disegani di dunia startup fintech. Perusahaannya, Teknonusa Inovasi, adalah bukti nyata dari visi tajamnya. Selamat pagi, Ratuku, sebuah suara serak yang familiar memanggilnya. Bima Aditya, suaminya, muncul dengan senyum yang selalu berhasil meluluhkan stres pekerjaan Anya. Di tangannya ada segelas jus kale dan seledri, minuman wajib Anya setelah berolahraga. Pagi juga, sayang, jawab Anya, menerima gelas itu, dan mengecup ringan pipi Bima. Tumben sudah bangun, Bima terkekeh. Bagaimana mungkin aku melewatkan pemandangan istriku yang cantik ini memulai harinya? Bima Aditya adalah pria yang memiliki semua yang diinginkan banyak wanita, wajah tampan, tubuh terawat, dan tutur kata yang manis. Mereka bertemu 5 tahun lalu, saat Anya masih merintis usahanya. Saat itu, Bima adalah seorang manajer pemasaran di perusahaan lain. Terpesona oleh karismanya, Anya jatuh cinta. Setelah menikah, ia mempercayakan Bima posisi direktur pengembangan bisnis di perusahaannya. Baginya, itu adalah perpaduan sempurna antara cinta dan pekerjaan. Setelah sarapan, mereka berjalan menuju garasi yang luas. Di sana, 3 mobil berjejer rapi, sebuah SUV keluarga yang praktis, sedan Bima untuk bekerja, dan yang paling mencolok, sebuah sedan sport Eropa berwarna merah menyala. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi, ia adalah sebuah monumen. Hadiahnya untuk dirinya sendiri saat valuasi perusahaannya menembus angka 10 triliun rupiah. Setiap lekuk bodinya adalah pengingat bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Sayang, boleh aku pinjam si merah hari ini? Tanya Bima, matanya berbinar menatap mobil itu. Ada pertemuan dengan investor yang sangat penting. Aku ingin memberikan kesan terbaik. Anya sedikit mengerutkan kening. Biasanya Bima tidak pernah meminta, meskipun Anya selalu mengizinkannya. Mobil itu adalah kebanggaan Anya, sesuatu yang sangat personal. Tapi melihat sorot mata Bima yang penuh harap, ia tak tega menolak. Ini demi kesuksesan perusahaan kita juga, pikirnya. Tentu saja, Anya tersenyum, menyerahkan kunci pintar dari dalam tasnya. Hati-hati, ya. Jangan sampai tergores. Tenang saja, Ratuku. Aku akan menjaganya seperti aku menjagamu, kata Bima, mengecup kening Anya sebelum masuk ke mobil. Saat ia menyalakan mesin, suara deru yang garang namun elegan memenuhi garasi. Anya memandangi mobil merah itu perlahan keluar dari gerbang. Sebuah perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan melintas di benaknya. Perasaan posesif yang jarang ia rasakan. Tapi ia segera menepisnya. Dia Bima, suaminya, separuh jiwanya. Untuk sesaat, dalam kemewahan Istana Kaca, Anya percaya hidupnya benar-benar sempurna. Ia tidak tahu bahwa retakan pertama pada kaca itu akan segera muncul. Hari itu berjalan seperti biasa. Rapat maraton, puluhan email yang harus dibalas, dan 2 wawancara dengan media bisnis. Anya menikmati kesibukannya. Baginya, pekerjaan adalah gairah. Menjelang malam, ia akhirnya bisa bersandar di sofa empuk di ruang kerja rumahnya, memeriksa beberapa laporan terakhir sebelum benar-benar beristirahat. Bima belum pulang. Ia bilang rapat makan malam dengan calon investor akan berlangsung hingga larut. Anya mengerti. Begitulah dunia bisnis. Ia mengirim pesan singkat. Jangan terlalu malam, sayang. Aku tunggu di rumah. Beberapa menit kemudian, balasan datang, siap, Ratuku. Sebentar lagi selesai. Love you.
Baru lewat pukul 11 malam suara mobil merahnya akhirnya terdengar memasuki garasi. Anya menyambutnya di pintu depan dengan senyuman. Tapi begitu Bima melangkah masuk, senyumnya sedikit memudar. Bukan karena suaminya terlihat lelah. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengusik indera penciumannya. Saat Bima memeluknya, aroma itu menjadi semakin jelas. Aroma parfum yang tajam, manis, dan terasa agak murahan. Sangat berbeda dengan parfum Bima yang biasanya beraroma woody dan musky yang maskulin, atau parfum Anya sendiri yang lebih menyukai aroma kayu dan rempah yang elegan. Aroma ini terlalu genit. Bagaimana pertemuannya? Tanya Anya, mencoba menjaga suaranya tetap normal saat melepaskan pelukan. Luar biasa. Mereka sangat tertarik. Sepertinya kita akan dapat investasi besar dalam waktu dekat, jawab Bima dengan semangat meluap-luap. Ia melepaskan jasnya dan menyampirkannya di sandaran kursi. Aroma parfum itu seolah menyebar ke udara. Anya tak tahan lagi. Parfummu beda sekali hari ini. Bima berhenti sejenak, tampak berpikir. Lalu ia tertawa kecil, seolah teringat sesuatu yang lucu. Oh, ini. Kliennya dari agensi iklan, timnya perempuan semua. Rapatnya di private room yang tidak terlalu besar. Mungkin aroma parfum salah satu dari mereka menempel di bajuku. Tahu sendiri kan, kalau perempuan berkumpul, kadang bau parfumnya bisa bikin pusing. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Sangat masuk akal. Anya bahkan merasa sedikit konyol karena sempat berpikiran negatif. Tentu saja itu yang terjadi. Aku hanya terlalu lelah dan imajinasiku berlebihan. Oh, begitu. Syukurlah kalau berhasil. Aku ikut senang. Anya berusaha tersenyum tulus. Malam itu, berbaring di tempat tidur, Anya sulit memejamkan mata. Bima sudah tertidur lelap di sampingnya, napasnya teratur. Tapi aroma asing itu seolah masih tertinggal di udara kamar mereka, samar-samar mengganggu ketenangannya. Itu adalah bisikan pertama dari keraguan. Noda pertama pada simfoni kehidupannya yang sempurna. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Anya merasakan jarak yang tak terlihat di antara mereka. Jarak yang seluas aroma parfum yang bukan miliknya. 2 minggu berlalu sejak malam itu. Anya berusaha mengubur kecurigaannya, menganggapnya sebagai produk dari kelelahan. Bima kembali menjadi suami yang manis dan perhatian. Proyek dengan investor baru yang ia sebutkan tampaknya berjalan lancar, membuatnya sering pulang malam atau melakukan perjalanan dinas keluar kota. Anya, yang juga sibuk dengan pekerjaannya, berusaha memberikan dukungan penuh. Hingga pada suatu Jumat sore, saat Anya sedang memimpin rapat evaluasi kinerja kuartalan, ponselnya di atas meja bergetar beberapa kali, notifikasi email. Ia melirik sekilas. Melihat logo bank tempat kartu kredit tambahannya terdaftar, ia mengabaikannya, fokus pada presentasi di hadapannya. Rapat baru selesai menjelang pukul 8 malam. Sambil meregangkan tubuh, Anya mengambil ponselnya dan membuka email yang tadi masuk. Itu adalah laporan transaksi bulanan untuk kartu kredit yang ia berikan pada Bima untuk keperluan operasional dan representasi perusahaan. Biasanya, ia akan langsung meneruskannya ke tim keuangan tanpa memeriksa detailnya. Tapi entah kenapa, sisa-sisa perasaan janggal 2 minggu lalu membuatnya tergerak. Jemarinya membuka lampiran PDF tersebut. Matanya menelusuri deretan angka dan nama-nama merchant. Sebagian besar adalah transaksi yang wajar, makan siang bisnis, bensin, biaya tol. Tapi saat matanya sampai pada transaksi tanggal 15 tepat 2 hari sebelumnya, hari Rabu jantung Anya serasa berhenti berdetak. Hari itu, Bima memberitahunya harus ke Surabaya untuk survei lokasi baru dan akan menginap semalam. Transaksi pertama dilakukan di sebuah hotel di Surabaya. Wajar. Tapi setelah itu, butik di Pacific Place, Jakarta, Rp50.000. Restoran La Ciel Senopati, Jakarta, Rp6.000. Alis Anya bertaut. Pacific Place, Senopati, keduanya di Jakarta. Dan transaksi itu tercatat pada hari Rabu pukul 7 dan 9 malam. Di saat Bima seharusnya berada di Surabaya. Jantungnya mulai berdebar kencang, rasa dingin menjalar ke ujung jemarinya. Butik di Pacific Place itu menjual tas desainer edisi terbatas.
Anya tahu tempat itu, tapi ia sendiri belum pernah membeli apapun dari sana. Dan La Ciel, sebuah restoran fine dining di atap gedung pencakar langit, terkenal dengan suasananya yang sangat romantis. Tempat para kekasih merayakan hari jadi atau melamar, bukan tempat untuk rapat bisnis. Sebuah gambaran mulai terbentuk di benaknya, sebuah skenario yang mengerikan. Bima tidak berada di Surabaya malam itu. Ia di Jakarta, membeli tas tangan seharga puluhan juta rupiah dan menikmati makan malam romantis di salah satu restoran paling mewah di kota. Pertanyaannya, dengan siapa? Napas Anya menjadi sesak. Ruang kerjanya yang luas dan nyaman tiba-tiba terasa mencekik. Ini bukan lagi sekadar aroma parfum. Ini adalah bukti digital yang dingin dan kejam. Ini adalah jejak pengkhianatan yang dibayar dengan hasil kerja kerasnya. Ilusi istana kaca miliknya mulai menunjukkan retakan yang besar dan mengerikan. Anya menatap kosong keluar jendela, kegemerlap lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur, dan merasakan dunianya yang tadinya cemerlang perlahan meredup. Perasaan dingin itu tidak hilang. Bahkan setelah tiba di rumah, istana kaca yang biasanya terasa hangat dan nyaman kini terasa seperti mausoleum yang sunyi. Bima belum kembali. Katanya, perjalanan dari Surabaya sedikit macet. Kebohongan itu kini terdengar begitu memuakkan di telinga Anya. Anya tidak bisa duduk diam. Amarah dan rasa sakit bergejolak di dalam dirinya, menuntut kepastian. Ia meraih ponselnya dan menelepon satu-satunya orang yang bisa ia percaya dalam situasi seperti ini. Rani, katanya dengan suara bergetar begitu telepon tersambung. Anya? Ada apa malam-malam begini? Suaramu kenapa? Terjadi sesuatu? Rani Wijaya, sahabatnya sejak kuliah, seorang pengacara handal dengan intuisi setajam silet, langsung menangkap nada aneh dalam suara Anya. Anya tidak punya tenaga untuk berbasa-basi. Ia menceritakan semuanya, aroma parfum, notifikasi kartu kredit, kebohongan tentang perjalanan dinas ke Surabaya. Rani mendengarkan dalam diam, tanpa menyela. Aku kesana sekarang, kata Rani tegas begitu cerita. Anya selesai. Jangan lakukan apapun sampai aku tiba, dan jangan hubungi Bima. 30 menit kemudian, Rani sudah duduk di seberang Anya, menatap sahabatnya dengan sorot mata campuran antara khawatir dan marah. Oke, kita butuh bukti yang tidak bisa ia sangkal, kata Rani sambil mengeluarkan laptopnya. Kau mengaktifkan fitur pelacak di mobil merah itu, kan? Anya mengangguk lemah. Itu adalah fitur standar untuk keamanan. Dengan tangan gemetar, Anya membuka aplikasi di ponselnya. Jantungnya berdebar kencang saat membuka riwayat perjalanan. Seperti yang sudah diduga. Pada Rabu malam itu, mobilnya tidak pernah meninggalkan Jakarta. Justru, catatan GPS menunjukkan mobil itu berhenti di sebuah kompleks apartemen mewah di Kebayoran Baru selama hampir 3 jam, lalu bergerak ke Pacific Place dan Senopati, sebelum akhirnya kembali ke apartemen itu hingga keesokan paginya. Apartemen siapa itu? Gumam Anya. Matanya menatap kosong pada peta digital di layar ponselnya. Kita cari tahu, jawab Rani cepat. Penyelidikan mereka berlanjut ke media sosial. Berbekal informasi transaksi di butik dan restoran, Rani mulai menjelajahi foto-foto dan tag lokasi di tempat-tempat tersebut pada hari dan jam yang sama. Setelah hampir 1 jam menggulir ratusan foto orang asing, mereka menemukannya. Sebuah akun dengan ID Bella memposting foto di La Ciel pada Rabu malam. Dalam foto itu, ia memamerkan segelas anggur dengan latar belakang pemandangan kota. Tepat di samping gelasnya, tergeletak sebuah tas tangan baru model yang Anya kenali dari koleksi terbaru butik tersebut. Jantung Anya mencelos. Wanita di foto profil akun itu cantik, muda, dengan tatapan mata yang provokatif. Akunnya dipenuhi foto-foto gaya hidup mewah, liburan, barang-barang bermerek, makan di restoran mahal. Tidak ada foto Bima, tapi keterangan di foto La Ciel itu sudah cukup menusuk, kejutan terbaik di akhir hari yang panjang. Terima kasih, Rajaku, Rajaku. Anya berbisik getir. Itu adalah panggilan sayang yang terkadang ia gunakan untuk Bima. Langkah terakhir adalah yang paling menyakitkan. Rani menggunakan keahliannya untuk melacak nomor ponsel yang terhubung dengan akun Bella. Dengan sedikit trik, mereka berhasil memeriksa daftar kontak Bima yang tersinkronisasi di cloud.
Nomor itu ada di sana, disimpan dengan nama yang sangat profesional dan tidak mencurigakan, Pak Rahman, proyek. Dunia Anya runtuh seketika. Semua kepingan puzzle telah menemukan tempatnya, membentuk gambaran pengkhianatan yang utuh dan kejam. Bima tidak hanya berselingkuh, ia telah membangun sebuah kebohongan sistematis, menggunakan fasilitas dan uang Anya untuk mendanai kehidupan ganda dengan wanita lain. Semua kemanisan, semua perhatian, semua kata cinta yang Bima tunjukkan selama ini, kini terasa seperti racun yang baru bekerja. Rasa sakitnya begitu hebat hingga air mata pun tak sanggup keluar. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan amarah yang mulai membara dingin di lubuk hatinya. Selama beberapa hari berikutnya, Anya hidup seperti robot. Ia pergi bekerja, memimpin rapat, tersenyum pada karyawan-karyawannya. Tapi di dalam, jiwanya mati rasa. Ia belum mengkonfrontasi Bima. Ia menunggu. Menunggu saat yang tepat, saat amarahnya mengkristal menjadi sesuatu yang lebih tajam dari sekadar kesedihan. Bima, yang tidak menyadari apa-apa, bersikap seperti biasa. Ia bahkan membawakan Anya oleh-oleh syal sutra bermerek sepulangnya dari perjalanan dinas ke Surabaya. Anya menerimanya dengan senyum kaku, membayangkan Bima membelinya di sebuah toko di Jakarta setelah mengantar selingkuhannya pulang. Setiap malam, Anya diam-diam memeriksa akun Instagram Bella. Ia melihat wanita itu memamerkan sepatu baru, jam tangan, dan makan malam mewah lainnya, semua dibayar dengan kartu kredit Anya. Rasa muaknya mencapai puncak. Klimaksnya datang pada Jumat malam. Anya sedang duduk di ruang kerjanya, tanpa sengaja membuka Instagram. Di bagian atas layar, muncul story baru dari Bella. Sebuah video singkat, bumerang yang menunjukkan Bella sedang berdandan di depan cermin, dengan tulisan, "Siap dimanjakan untuk kencan Jumat malam yang spesial." Itu saja sudah cukup menyakitkan. Tapi story berikutnya adalah belati yang menghunjam jantungnya. Sebuah foto kaki jenjang Bella yang memakai sepatu hak tinggi baru. Di latar belakang, terlihat pintu mobil yang terbuka. Anya mengenali pintu itu. Ia mengenali jok kulit berwarna krem. Ia mengenali karpet berwarna biru dengan logo khas yang menyala di bawahnya. Itu adalah mobil merahnya. Darah Anya serasa mendidih, lalu membeku seketika. Jadi, malam ini, Bima akan menggunakan mobil miliknya untuk berkencan dengan selingkuhannya. Mobil yang menjadi simbol kerja keras dan kemandiriannya. Mobil yang seharusnya menjadi ruang pribadinya. Bima tidak hanya mengkhianatinya, ia telah menodai dan menghina semua yang telah Anya perjuangkan. Cukup sudah. Kesedihan telah menguap, berubah menjadi baja dingin yang menyelimuti hatinya. Ia tidak akan menangis di kamarnya. Ia tidak akan menunggu Bima pulang untuk bertengkar. Ia akan merebut kembali miliknya dengan cara yang paling memalukan bagi mereka berdua. Anya meraih ponselnya. Bukan untuk menelepon Rani sambil menangis. Ini untuk meminta bantuan. "Rani, kau di mana?" Tanya Anya dengan suara yang tenang dan berbahaya. "Di rumah." "Kenapanya?" "Kamu baik-baik saya." "Aku baik-baik saja." "Sangat baik," jawab Anya. "Aku butuh mobilmu malam ini. Dan aku ingin kau ikut sebagai saksi." Hening sejenak di seberang telepon. Rani bisa merasakan perubahan drastis pada sahabatnya. "Saksi? Saksi untuk apa, Anya?" Anya berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti jutaan mata yang akan menyaksikan pertunjukannya. "Saksi saat aku mengambil alih mobilku secara paksa dan membiarkan dua parasit itu berkencan di atas aspal jalanan," kata Anya, nadanya dingin dan penuh tekad. Malam di Jakarta adalah hutan beton yang diterangi lampu neon. Bagi sebagian orang, itu adalah panggung untuk merayakan cinta atau kesuksesan. Malam ini, bagi Anya, itu adalah area perburuan. Ia duduk di kursi penumpang sebuah SUV kompak berwarna abu-abu mobil Rani, yang sengaja dipilih agar tidak mencolok. Tangannya di pangkuan terasa dingin, terkepal erat. Jantungnya berdebar dengan ritme liar, campuran antara adrenalin dan sakit hati yang merobek. Rani, yang memegang kemudi, sesekali melirik sahabatnya dengan cemas. Ia belum pernah melihat Anya seperti ini. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan api yang gelap. Tidak ada air mata, tidak ada isak tangis.
Hanya ketenangan yang menakutkan, seperti danau beku yang menyembunyikan arus deras mematikan di bawahnya. Kita tidak harus melakukan ini, Nya, kata Rani pelan, suaranya memecah keheningan di dalam mobil, kita pulang saja. Besok aku siapkan gugatan cerai terbaik, kita hancurkan dia di pengadilan. Anya menggeleng perlahan, pandangannya terpaku pada jalan di depan. Tidak. Ini bukan hanya masalah hukum, Ran. Ini masalah harga diri. Dia membawa pelakurnya bersenang-senang dengan hasil jerih payahku, simbol prestasiku. Aku tidak akan membiarkannya, tidak malam ini. Mereka melacak sinyal GPS mobil merah itu. Bima membawanya ke sebuah restoran mewah di kawasan Senopati, area yang dipenuhi tempat-tempat trendy yang sering dikunjungi sosialita. Rani memarkir mobilnya di seberang jalan, di tempat yang agak gelap namun memiliki pandangan jelas ke pintu masuk restoran. Dari kejauhan, mobil merah itu tampak gagah, berkilauan di bawah lampu di area parkir valet. Setiap kali melihatnya, dada Anya terasa sesak. Ia teringat hari pertama mobil itu tiba di rumahnya, dihiasi pita merah besar. Ia ingat Bima memeluknya dan berkata, "Kau pantas mendapatkan semua ini, ratuku. Kau wanita terhebat yang pernah kukenal." Kata-kata itu kini terdengar seperti hinaan. Setiap kenangan manis yang terukir di dalam mobil itu kini terasa seperti kebohongan. Mereka menunggu selama hampir 2 jam. 2 jam yang terasa seperti selamanya. Anya menghabiskan waktu itu membayangkan apa yang terjadi di dalam. Bima tertawa, Bella bermanja-manja, keduanya menikmati makanan mahal yang akan ditagihkan ke kartu kreditnya. Api di matanya semakin berkobar. Mereka keluar, bisik Rani, membuyarkan lamunan Anya. Benar saja. Sosok Bima, yang tampak necis dengan kemeja mahal, dan Bella, yang glamor dengan gaun ketat, muncul dari lobi restoran. Mereka tertawa, tampak sangat mesra. Bima merangkul pinggang Bella saat petugas valet membawa mobil merah itu ke hadapan mereka. Pemandangan itu Bima membukakan pintu mobilnya untuk wanita lain adalah pemandangan yang menyakitkan bagi Anya. Mobil Rani menyala tanpa suara. Kau yakin, Nya? Ini kesempatan terakhir untuk mundur. Anya menoleh pada sahabatnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, seulas senyum tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Jalan, Ran. Ikuti mereka. Jangan terlalu dekat. Mobil merah itu melesat menembus malam, membawa 2 pengkhianat di dalamnya, dan di belakang mereka, dalam bayang-bayang, sebuah SUV abu-abu mengikuti tanpa lelah. Pengejaran di bawah lampu kota telah dimulai. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang, ini tentang merebut kembali kehormatan. Mobil merah itu melaju di jalan tol dalam kota, jalan arteri yang lebar dan panjang menghubungkan pusat-pusat bisnis kota. Lampu gedung-gedung pencakar langit di kiri dan kanan menjadi saksi bisu. Kecepatan mobil cukup tinggi, seolah Bima sedang memamerkan kekuatan mesinnya pada teman kencannya. Mungkin tawa mereka memenuhi kabin mobil. Mungkin musik menggelegar dari sistem audio canggih yang Anya pilih sendiri. Suasana di dalam SUV Rani sangat kontras, hening dan tegang. Anya memberikan instruksi dengan suara datar dan terkendali, seperti seorang jenderal yang memimpin operasi militer. Setelah jalan layang di depan itu, ada celah di bahu jalan yang cukup untuk berhenti. Kita lakukan di sana, kata Anya, matanya terpaku pada lampu belakang mobilnya yang membentuk 2 garis merah tajam di kejauhan. Nya, ini jalan tol. Berbahaya, bantah Rani. Genggamannya pada kemudi mengerat. Lebih berbahaya membiarkan martabatku diinjak-injak lebih lama lagi. Lakukan saja, Ran. Aku percaya padamu, jawab Anya. Nadanya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Rani menghela napas panjang, lalu mengangguk. Ia menambah kecepatan, perlahan mulai menyalip dari lajur kiri. Jantungnya berdebar kencang, tapi melihat tekad dingin di wajah sahabatnya, ia memantapkan hati. Saat mobil merah itu melewati jalan layang, Rani melihat celah yang Anya maksud, bahu jalan yang cukup lebar sebelum pintu keluar tol berikutnya. Inilah saatnya. Dengan satu gerakan cepat dan terukur, Rani membanting setir ke kanan, memotong lajur tepat di depan mobil merah itu. CKIITTT,
Suara decit ban yang memekakan telinga merobek udara malam. Bima, yang terkejut, menginjak rem dalam-dalam. Mobil sport itu berhenti mendadak, hanya beberapa sentimeter dari bemper mobil Rani. Beberapa mobil di belakang membunyikan klakson dengan marah. Sebelum Bima sempat mencerna apa yang terjadi, pintu penumpang SUV di depannya terbuka. Sosok Anya muncul. Malam itu ia mengenakan blus sutra hitam dan celana panjang berwarna senada, pakaian simpel yang memancarkan aura kekuatan. Rambut panjangnya sedikit berkibar ditiup angin dari mobil yang melintas. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah tenang dan berwibawa menuju sisi pengemudi mobilnya. Lampu depan mobilnya yang masih menyala menyorotnya, menciptakan siluet yang dramatis. Wajahnya, yang biasanya hangat dan penuh senyum, kini sedingin es. Setiap langkah kakinya di aspal yang keras terdengar seperti jenderang perang di telinga Bima. Di dalam mobil, mata Bima membelalak. Wajahnya berubah dari bingung menjadi ngeri. Ini tidak mungkin. Bagaimana Anya bisa ada di sini? Di sampingnya, Bella menatap dengan ekspresi campuran antara bingung dan kesal. Siapa sih perempuan gila itu? Bima tidak menjawab. Mulutnya terasa kering. Ia melihat istrinya semakin dekat, dan ia tahu malamnya yang sempurna kini telah berubah menjadi neraka terburuk. Pertunjukan akan segera dimulai, dan mereka adalah aktor utama yang terperangkap di bawah sorotan lampu di panggung bernama Jalan Tol. Tok, tok, tok. Anya tidak berteriak, ia hanya mengetuk jendela sisi pengemudi dengan buku-buku jarinya. 3 ketukan tajam dan berwibawa. Suaranya cukup keras untuk terdengar di atas deru kendaraan yang lalu lalang. Itu adalah suara seorang pemilik yang menuntut masuk ke propertinya. Di dalam, Bima membeku. Otaknya berputar cepat, mencari kebohongan, alibi. Tapi di hadapan tatapan Anya yang seolah menembus kaca, semuanya terasa sia-sia. Bella, yang mulai menyadari siapa wanita di luar, mendecakkan lidah kesal. Oh, jadi ini istrimu? Kampungan sekali, main hadang di jalan. Ia mencoba menyindir, menunjukkan bahwa ia tidak terintimidasi. Bima menatap Bella sekilas dengan panik, lalu kembali menatap Anya. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol untuk menurunkan jendela. Anya, sayang, kamu ngapain di sini? Ini nggak seperti yang kamu. Diam, potong Anya. Satu kata itu diucapkan dengan nada rendah yang begitu dingin hingga membungkam Bima. Aku tidak bertanya. Aku memerintahkan. Keluar dari mobilku, sekarang. Bima menelan ludah. Sayang, kita bicara di rumah, ya? Jangan buat keributan di sini. Aku bilang, keluar. Kali ini, suara Anya sedikit meninggi, cukup untuk membuat Bima tersentak. Bella, yang merasa harga dirinya terusik, ikut campur. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Bima. Mas Bima, bilang sama dia. Siapa kamu seenaknya ngusir kita? Kamu pikir kamu siapa? Pandangan Anya beralih dari Bima ke Bella. Tatapan menghina, seolah melihat serangga yang menjijikkan. Kau tanya siapa aku? Anya tertawa kecil. Tawa tanpa kehangatan. Aku adalah wanita yang membelikan gaun yang kau pakai sekarang. Aku wanita yang membayar makan malam mahal yang baru saja masuk ke perutmu. Dan yang terpenting, aku adalah pemilik mobil mewah yang sedang kau duduki pantatmu. Jadi, kalau aku bilang keluar, kau keluar. Wajah Bella memerah karena marah dan malu. Ia tak bisa berkata apa-apa. Anya kembali menatap Bima. Aku tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya, Bima. Berikan kuncinya, dan kalian berdua turun. Menyadari tidak ada lagi jalan keluar, Bima menyerah. Ia mematikan mesin. Hening sesaat menyelimuti kabin mobil. Ia mencabut kunci pintar dari dashboard. Tangannya bergetar saat menyerahkannya pada Anya. Bagus, kata Anya, merebut kunci itu dari tangan Bima. Sekarang turun. Berdua, dengan langkah berat, Bima membuka pintu dan keluar. Disusul Bella, yang turun sambil membanting pintu dengan kesal. Mereka kini berdiri di bahu jalan yang kotor, diterpa angin dari mobil yang melesat dan disinari lampu jalan yang remang-remang. Pakaian mahal mereka tampak kontras dengan lingkungan sekitar. Beberapa pengendara motor melambat, menatap pemandangan aneh itu dengan penasaran. Anya tidak berhenti di situ.
Ia membuka dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, dan melemparkannya ke dada Bima. Uang itu berhamburan di atas aspal. Itu, kata Anya dengan nada menusuk. Untuk ongkos taksi kalian. Selamat menikmati sisa kencan kalian di pinggir jalan. Tanpa menunggu jawaban, Anya masuk ke dalam mobil merahnya. Ia duduk di kursi pengemudi, di mana kehangatan tubuh suaminya masih tersisa. Aroma parfum Bella yang memuakan masih mengambang di udara. Dengan satu gerakan, ia menyalakan mesin, dan deru garang yang meledak dari mobil itu seolah menjadi deklarasi kemenangannya. Anya menginjak pedal gas. Mobil sport itu melesat ke depan, meninggalkan Bima dan Bella yang berdiri seperti dua patung dungu di pinggir jalan. Dari kaca spion, ia bisa melihat siluet mereka yang semakin mengecil, Bima yang menatap kosong dan Bella yang tampaknya berteriak marah. Anya tidak peduli. Ia terus melaju, membiarkan deru mesin menelan semua suara lain di dunia. Rani, yang telah menunggu di mobilnya, segera mengikuti dari belakang, menjaga jarak aman untuk memberi ruang pada sahabatnya. Selama beberapa menit pertama, yang Anya rasakan hanyalah kemenangan. Sensasi adrenalin yang memabukkan menyapu tubuhnya. Ia berhasil. Ia merebut kembali miliknya. Ia mempermalukan mereka, menunjukkan siapa yang memegang kendali. Senyum getir terukir di wajahnya. Ia membayangkan Bima yang bingung harus berkata apa pada selingkuhannya. Membayangkan mereka harus mencari taksi dalam keadaan terhina. Tapi perasaan kemenangan itu berumur pendek. Saat ia keluar dari jalan tol dan memasuki jalanan kota yang lebih sepi, adrenalin mulai surut. Deru mesin yang tadinya terdengar seperti pekik kemenangan, kini terdengar seperti jeritan keputusasaan. Aroma parfum Bella yang tertinggal di dalam mobil tiba-tiba terasa begitu menyengat, membuatnya sesak napas. Dan kenyataan menghantamnya dengan seluruh kekuatannya. Pria yang baru saja ia tinggalkan di pinggir jalan adalah pria yang pernah ia cintai. Pria yang bersamanya ia membangun mimpi. Pernikahannya, istananya, masa depannya semuanya kini hancur berkeping-keping. Kemenangan ini terasa begitu hampa. Di balik topeng kemarahan, ada hati yang hancur lebur. Setetes air mata mengalir di pipinya, disusul oleh tetesan-tetesan lainnya. Anya menepikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi, di bawah naungan pohon yang gelap dan rindang. Dan di sanalah, di dalam mobil yang menjadi simbol kesuksesan sekaligus TKP pengkhianatan, pertahanannya runtuh. Isak tangis yang telah ia tahan selama berhari-hari akhirnya meledak. Bukan tangisan yang pelan dan pilu. Ini adalah raungan yang hebat dan menyakitkan. Bahunya berguncang hebat. Ia memukul-mukul setir, meluapkan semua rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang menyesakkan dadanya. Ia menangisi 5 tahun hidupnya yang terasa sia-sia, menangisi kepercayaan yang dihancurkan tanpa ampun, menangisi Anya di masa lalu, yang begitu naif dan penuh cinta. Mobil Rani berhenti di belakangnya. Rani tidak langsung turun. Ia membiarkan sahabatnya meluapkan semuanya. Beberapa menit kemudian, ketika raungan Anya mereda menjadi isak yang terputus-putus, Rani turun dari mobilnya dan mengetuk jendela dengan pelan. Anya membuka kuncinya. Rani masuk dan duduk di kursi penumpang yang baru saja ditinggalkan Bella. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik sahabatnya ke dalam pelukannya. Anya kembali menangis di bahu Rani, membasahi blus sahabatnya dengan air mata. Keluarkan semuanya, Nya, bisik Rani lembut, menangislah sepuasmu. Malam ini kau boleh hancur. Besok, kita akan membangun kembali reruntuhan itu, lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah malam Jakarta yang sunyi, di dalam sebuah mobil sport mewah, seorang ratu yang baru saja memenangkan pertempuran sedang meratapi kerajaannya yang telah runtuh. Perjalanan kembali ke Istana Kaca terasa panjang dan berat. Anya mengemudi sendiri, sementara Rani terus mengikuti di belakang untuk memastikan ia baik-baik saja. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak bengkak di wajahnya dan kehampaan yang dingin di hatinya. Kesedihan yang baru saja meluap kini telah bermetamorfosis kembali menjadi amarah-amarah yang tenang, membara, dan jauh lebih berbahaya. Saat tiba di rumah, kemegahannya terasa seperti sebuah ironi. Rumah ini ia bangun bersama sebagai simbol cinta dan kesuksesan. Sekarang, ia terasa seperti penjara kenangan. Kau yakin akan baik-baik saja sendirian?
Tanya Rani cemas saat Anya turun dari mobil. Anya mengangguk. Aku harus menghadapi ini sendiri. Kau pulanglah, Ran. Terima kasih untuk semuanya. Aku berutang nyawa padamu. Kapanpunnya. Telepon aku jika butuh apapun, jam berapapun, kata Rani sebelum akhirnya melesat pergi. Anya melangkah masuk. Keheningan menyambutnya. Ia langsung menuju kamar utama, membuka lemari pakaian, dan mulai mengeluarkan semua barang milik Bima. Kemeja-kemeja mahalnya, setelan jas impor, koleksi jam tangannya semuanya ia lemparkan ke lantai tanpa perasaan. Ia mengambil beberapa koper besar dan mulai memasukkan barang-barang itu dengan kasar. 1 jam kemudian, 3 koper besar dan 2 kardus berisi barang-barang Bima telah tertumpuk rapi di dekat pintu depan. Setelah itu, ia menelepon layanan keamanan 24 jam dan meminta mereka mengganti semua kunci pintu digital di rumahnya dengan yang baru. Ia duduk di sofa ruang keluarga yang luas, menunggu, menatap pintu dengan hampa. Menjelang subuh, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Bima telah kembali. Ia masuk dengan wajah kusut dan penuh amarah. Melihat Anya yang duduk tenang dan tumpukan barang-barangnya yang sudah siap di depan pintu, amarahnya meledak. Kau gila, Anya, kau benar-benar sudah gila, teriaknya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Kau mempermalukanku di depan umum, apa kata orang nanti? Anya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak peduli apa kata orang. Seharusnya itu yang kau pikirkan sebelum membawa wanita lain masuk ke mobilku. Bima mendekat, wajahnya memerah karena emosi. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak gila kerja, kalau saja kau punya sedikit lebih banyak waktu untukku, aku tidak akan seperti ini. Itu adalah tuduhan klasik seorang manipulator. Gaslighting, upaya membalikkan kesalahan. Tapi Anya yang sekarang bukan lagi Anya yang naif. Ia tidak akan termakan permainan itu. Ia berdiri, menatap lurus ke mata Bima. Jangan berani-berani menyalahkanku atas pengkhianatanmu, Bima Aditya, kau yang memilih untuk berbohong. Kau yang memilih untuk berselingkuh, dan kau yang memilih untuk menghinaku. Kesibukanku membangun perusahaan inilah yang membuatmu bisa menikmati hidup mewah dan membiayai selingkuhanmu. Jadi jangan pernah jadikan itu sebagai alasan. Bima terdiam, kehabisan kata-kata. Barang-barangmu sudah kukemasi, lanjut Anya, suaranya sedingin es. Ambil, dan keluar dari rumah ini. Kau mengusirku? Ini rumah kita juga. Protes Bima. Tidak, jawab Anya tegas. Ini rumahku. Dibeli dan dibangun dengan uangku, atas nama orang tuaku. Kau hanya menumpang. Dan waktu menumpangmu sudah habis, Anya melewatinya, menuju tangga ke lantai 2. Malam ini, tidurlah di hotel, atau di apartemen selingkuhanmu. Aku tidak peduli. Besok, pengacaraku akan menghubungimu. Ia berhenti di puncak tangga, menatap Bima untuk terakhir kalinya malam itu. Pria yang pernah menjadi dunianya itu kini tampak begitu kecil dan menyedihkan di tengah kemewahan yang bukan miliknya. Dan satu hal lagi, tambah Anya. Jangan pernah panggil aku sayang atau ratuku lagi. Kau sudah kehilangan hak itu. Dengan itu, ia berbalik dan masuk ke kamarnya. Ia menutup dan mengunci pintu. Suara klik kunci terdengar begitu final. Di luar, ia bisa mendengar Bima berteriak marah dan menendang salah satu kopernya. Tapi Anya tidak bergeming. Pertempuran di jalanan mungkin telah berakhir, tapi perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia siap menghadapinya. Pagi datang tanpa diundang. Sinar matahari yang biasanya terasa hangat kini menyorot tajam kekacauan di dekat pintu depan. 3 koper dan 2 kardus, berisi 5 tahun kehidupan Bima, menjadi monumen bisu dari kehancuran semalam. Anya terbangun bukan karena alarm, tapi karena keheningan yang memekakkan telinga. Tak ada lagi suara Bima di kamar mandi, tak ada lagi aroma kopi yang biasa ia siapkan. Hanya ada dirinya dan gema dari keputusannya. Ia tidak lagi bersedih. Air mata telah habis terkuras di dalam mobil semalam. Hari ini adalah hari membangun pertahanan, hari mendirikan benteng baru. Langkah pertama adalah menelepon Rani. Bukan lagi sebagai sahabat, tapi sebagai kuasa hukumnya. Suaranya serak, tapi tegas. Ran,
Aku mau prosesnya dimulai hari ini. Siapkan semua yang dibutuhkan untuk gugatan cerai. Tuntut semua yang bisa kita tuntut. Sudah kusiapkan sejak kemarin, Nya, jawab Rani, suaranya penuh dukungan. Aku ke kantormu siang ini kita bahas detailnya. Langkah kedua, Anya menghubungi manajer aset pribadinya, Pak Hidayat, seorang pria parubaya yang telah mengelola keuangannya sejak Teknonusa masih berupa mimpi di atas kertas. Selamat pagi, Pak Hidayat. Ini Anya Larasati, sapanya dengan nada formal. Saya minta semua rekening bersama atas nama saya dan Bima Aditya dibekukan efektif per jam ini. Begitu juga dengan akses kartu kredit tambahan dan semua fasilitas keuangan lain yang terhubung dengan rekening saya. Hining Sainak. Baik, Bu Anya. Boleh saya tahu alasannya untuk catatan internal? Alasan pribadi yang mendesak, jawab Anya singkat. Surat resmi dari pengacara saya akan menyusul siang ini. Pastikan tidak ada Rp1 pun yang bisa keluar dari rekening-rekening itu tanpa persetujuan langsung dari saya. Permintaan itu segera dieksekusi. Salah satu pilar penopang finansial Bima runtuh, hanya dengan satu panggilan telepon darinya. Ia melanjutkan dengan mengirim email ke seluruh jajaran direksi dan kepala departemen di perusahaannya. Email itu menginformasikan bahwa Bima Aditya dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dengan segera, dengan alasan evaluasi kinerja dan restrukturisasi internal. Bahasa korporat yang dingin untuk sebuah pemecatan yang kejam. Langkah terakhir adalah yang paling simbolis. Tim keamanan yang ia panggil semalam tiba di pagi hari. Mereka bekerja efisien, mengganti panel kunci digital di setiap pintu, memprogram ulang sistem alarm, dan memberinya kartu akses serta kode sandi yang baru. Selesai bekerja, petugas itu menyerahkan kartu akses baru padanya. Semua sudah diamankan, Bu Anya. Sekarang hanya kartu ini dan kode dari ibu yang bisa mengakses rumah ini. Anya menggenggam kartu itu erat-erat, terasa dingin dan kokoh di tangannya. Ini bukan sekadar plastik, ini adalah simbol kedaulatannya. Saat ia menutup pintu di belakang para petugas, terdengar bunyi klik yang mantap. Dinding istana kacanya kini telah berubah menjadi benteng baja. Di dalamnya, ia mungkin masih rapuh, tapi dari luar, ia tak tertembus. Medan perang telah disiapkan, ia hanya perlu menunggu musuh datang. Musuh tidak datang sendirian. Ia membawa pasukan. Siang itu, saat Anya sedang menandatangani dokumen awal perceraian bersama Rani di kantornya, ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar membuatnya menghela napas panjang. Ibu mertua. Anya memberi isyarat pada Rani untuk diam dan mengangkat telepon. Halo, Ma. Anya. Suara di seberang terdengar tajam, campuran antara amarah dan isak tangis yang dibuat-buat. Apa yang sudah kau lakukan pada anakku, Bima? Tega sekali kamu? Dia pulang pagi-pagi dalam keadaan kacau balau. Katanya kau mengusirnya dari rumahnya sendiri. Rupanya Bima sudah memainkan drama pertamanya di hadapan orang tuanya, melukiskan diri sebagai korban yang teraniaya. Maaf, Ma, Anya memulai dengan tenang. Ini masalah antara saya dan Mas Bima. Menurut saya tidak. Seenaknya kamu bicara. Kami ini orang tuanya, potong Ibu Bima. Kalau ada masalah rumah tangga itu dibicarakan baik-baik, cari solusi, bukan malah mengusir suami seperti penjahat. Suami itu adalah langit bagi istri, Anya. Dosa besar kamu. Nasihat usang yang seringkali hanya digunakan untuk menekan perempuan. Anya menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya. Apakah Mas Bima sudah menceritakan semuanya? Tanya Anya. Menjaga suaranya agar terdengar dingin. Sudah. Katanya kamu terlalu sibuk sampai tidak memperhatikannya. Wajar kalau laki-laki sesekali cari perhatian di luar. Harusnya kamu introspeksi diri, bukan malah mempermalukan suami. Anya tidak tahan lagi. Baik, Ma. Karena Mama ingin tahu, akan saya berikan versi lengkapnya. Anak Mama bukan sekadar melakukan kesalahan, tapi berselingkuh secara sistematis. Dia membiayai hidup selingkuhannya dengan uang saya, membelikan tas puluhan juta, mengajaknya makan malam romantis dengan kartu kredit saya. Puncaknya, dia membawa perempuan itu jalan-jalan dengan mobil yang saya beli dengan darah dan keringat saya. Saya punya semua buktinya, Ma.
laporan transaksi, foto, catatan GPS. Jadi, mohon maaf, ini bukan lagi masalah introspeksi saya, tapi masalah pengkhianatan anak mama. Hening panjang di seberang telepon. Ibu Bima terdengar kaget. Tapi kamu tidak seharusnya begitu. Saya berhak menjaga harga diri saya, potong Anya tegas. Saya tutup teleponnya, Ma. Selamat siang. Ia memutuskan panggilan tanpa menunggu jawaban. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. Setelah itu, ia menelepon ibunya sendiri dan menceritakan seluruh kejadian dengan jujur, termasuk percakapannya dengan ibu mertuanya. Reaksi ibunya 180 derajat berbeda. Suara lembut namun tegas di seberang telepon bagaikan salep bagi lukanya. Kamu melakukan hal yang benar, Nak. Jangan biarkan pria manapun, bahkan suamimu, menginjak-injak kehormatanmu. Ayah dan ibu mendukungmu 100%. Kalau kamu butuh apa-apa, atau hanya ingin menenangkan diri, pintu rumah kami selalu terbuka untukmu. Dukungan itu terasa luar biasa. Anya sadar, ia tidak sendirian dalam perang ini. Ia punya keluarganya, ia punya Rani. Garis depan kini semakin jelas. Di satu sisi ada Bima dan keluarganya yang akan mati-matian membela sang putra. Di sisi lain, ada Anya dengan benteng pertahanannya, didukung oleh orang-orang yang tulus mencintainya. Perang ini akan melelahkan, tapi ia tahu ia berada di pihak yang benar. Mengenal musuhmu adalah separuh kemenangan. Itulah yang dikatakan Rani saat menyarankan Anya untuk menyewa seorang detektif swasta. Awalnya Anya ragu, terasa terlalu dramatis seperti di film. Tapi Rani meyakinkannya bahwa dalam kasus perceraian dengan aset besar yang dipertaruhkan, mengetahui latar belakang pihak ketiga bisa menjadi senjata yang sangat berharga. Anya setuju. Ia bertemu dengan Pak Surya, seorang mantan polisi dengan reputasi sangat baik yang direkomendasikan oleh firma hukum Rani. Anya memberinya semua informasi awal yang ia miliki, akun Instagram Bella, nomor teleponnya, dan alamat apartemen yang ia lacak melalui GPS mobil. Seminggu kemudian, Pak Surya datang ke kantor Anya membawa sebuah amplop coklat tebal. Wajahnya serius. Informasi yang Anda minta sudah saya dapatkan, katanya sambil meletakkan amplop itu di atas meja. Anya membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar laporan yang diketik rapi dan beberapa lembar foto. Apa yang ia baca di sana membuatnya mual. Nama asli wanita itu adalah Sinta Dewi, meskipun ia sering menggunakan nama samaran di lingkungan sosialnya. Ia tidak punya pekerjaan tetap, tapi gaya hidupnya luar biasa mewah. Laporan itu merinci polanya dengan sangat jelas. Sinta adalah seorang predator profesional. Ia bergaul di kelab-kelab kelas atas, pusat kebugaran mewah, atau acara-acara sosialita untuk mencari targetnya, pria-pria kaya yang tampak memiliki masalah dalam pernikahan atau sekadar haus pujian. Bima bukan korban pertamanya. Laporan itu melampirkan profil singkat 3 pria lain yang pernah menjadi kekasihnya dalam 2 tahun terakhir, semuanya pengusaha atau eksekutif senior, dan semuanya sudah menikah. Polanya selalu sama. Ia akan menghujani mereka dengan pujian, memompa ego mereka, lalu perlahan mulai menuntut hadiah-hadiah mahal dan fasilitas mewah. Bagian yang paling mengejutkan adalah kondisi keuangannya. Di balik tas-tas Hermes dan sepatu Louboutin yang ia pamerkan di media sosial, Sinta terlilit utang kartu kredit lebih dari 100 juta rupiah dari belasan bank. Apartemen yang ia tinggali disewa atas nama salah satu mantan kekasihnya, dan iuran bulanannya sudah menunggak 3 bulan. Ia adalah seorang penipu yang membangun istana kebohongan di atas penderitaan orang lain. Wanita itu tidak mencintai Bima, gumam Anya sambil menutup amplop itu. Dia hanya mencintai apa yang bisa Bima berikan untuknya yang pada dasarnya adalah semua milikku. Anehnya, informasi ini tidak membuatnya semakin cemburu. Justru sebaliknya, ada rasa lega yang aneh. Saingannya bukanlah wanita yang benar-benar dicintai suaminya. Saingannya hanyalah seorang penipu murahan. Ini membuktikan bahwa Bima bukanlah korban dari cinta terlarang yang romantis, melainkan korban dari kebodohan dan egonya sendiri, yang begitu rapuh hingga mudah dimanipulasi oleh pujian palsu. Penemuan ini menggeser fokus Anya. Amarahnya pada Sinta mereda, berganti menjadi rasa jijik. Sebaliknya,
Amarahnya pada Bima justru semakin dalam, bukan hanya karena ia pengkhianat, tapi karena ia begitu bodoh dan ceroboh hingga mempertaruhkan semua pilar kehidupan yang telah Anya bangun dengan susah payah hanya demi sanjungan seorang parasit. Informasi di dalam amplop coklat itu bukan lagi sekadar amunisi untuk perceraian, melainkan konfirmasi bahwa keputusannya untuk mengakhiri segalanya adalah hal paling benar yang pernah ia lakukan. Ditinggalkan tanpa rumah, tanpa akses ke uang, dan tanpa pekerjaan, Bima menjadi putus asa. Dan orang yang putus asa seringkali melakukan hal-hal kotor. Setelah gagal meluluhkan Anya melalui drama keluarga, ia melancarkan serangan balasan dari dua arah, sosial dan profesional. Serangan pertama datang melalui gosip. Di antara lingkaran pertemanan mereka, Bima mulai menyebarkan narasinya. Ia melukiskan Anya sebagai wanita karier yang dingin, gila kerja, dan tidak peduli pada suami. Ia mengatakan Anya memiliki temperamen buruk dan sering meremehkannya. Puncaknya, ia bahkan mengisyaratkan bahwa Anyalah yang tidak setia, sering melakukan perjalanan dinas keluar kota untuk urusan yang tidak jelas. Ia memainkan peran sebagai suami kesepian yang menjadi korban dari ambisi istrinya. Beberapa teman yang tidak terlalu dekat mulai termakan cerita itu. Anya merasakan perubahannya, ada yang tiba-tiba menjaga jarak, ada yang mengirim pesan mempertanyakan keputusannya. Serangan kedua jauh lebih berbahaya. Dengan pengetahuannya sebagai mantan orang dalam, Bima mencoba menyabotase bisnis Anya. Ia menghubungi beberapa klien kunci yang dulu ia tangani, mencoba membujuk mereka untuk pindah ke kompetitor dengan iming-iming penawaran yang lebih baik. Ia bahkan mencoba menyebarkan desas-desus di internal perusahaan bahwa Teknonusa sedang goyah karena masalah pribadi pendirinya. Anya mengetahui hal ini saat salah satu kliennya yang loyal meneleponnya langsung. "Bu Anya, saya baru saja dihubungi Pak Bima. Dia bicara yang tidak-tidak tentang perusahaan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Pukulan itu telak. Bima tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka, kini ia mencoba menghancurkan warisan dan kerja keras Anya. Itu adalah deklarasi perang total. Naluri pertama Anya adalah menelepon Bima dan memakinya. Tapi Rani menahannya. "Jangan, Nya. Itu yang dia mau. Dia ingin kau terlihat emosional dan tidak stabil. Lawan dia sebagai seorang CEO, bukan sebagai istri yang tersakiti." Anya mengerti. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai bergerak. Ia segera mengadakan rapat darurat dengan jajaran manajemen seniornya. Tanpa membeberkan detail perselingkuhan, ia menjelaskan secara transparan bahwa ia sedang dalam proses cerai dengan Bima, dan bahwa Bima telah diberhentikan karena pelanggaran etika serius yang merugikan perusahaan. Tindakan Bima Aditya saat ini adalah sabotase, kata Anya di hadapan timnya, suaranya tenang namun berwibawa. "Saya butuh loyalitas dan kerja keras kalian semua, lebih dari sebelumnya. Hubungi semua klien kita. Yakinkan mereka bahwa perusahaan kita solid. Beri mereka penawaran loyalitas jika perlu. Perkuat sistem keamanan data kita. Kita tidak akan membiarkan satu orang yang sakit hati merusak apa yang telah kita bangun bersama." Timnya merespons dengan positif. Melihat ketenangan dan kepemimpinan Anya, mereka justru semakin solid mendukungnya. Untuk melawan gosip sosial, Anya tidak melakukan apa-apa. Ia hanya terus bekerja seperti biasa, membiarkan profesionalisme dan tindakannya berbicara lebih keras daripada desas-desus murahan. Alih-alih melawan api Bima dengan api yang lebih besar, ia melawannya dengan air dingin yang mematikan. Meskipun menunjukkan wajah tegar di hadapan semua orang, ada malam-malam di mana Anya merasa lelah dan sendirian. Pertarungan di berbagai medan hukum, keluarga, sosial, dan bisnis menguras energinya. Terkadang, saat sendirian di istana kaca yang kini terasa begitu besar, ia akan menatap foto-foto pernikahan mereka yang masih ia simpan di laci. Ia tidak merindukan Bima, tapi ia merindukan perasaan dicintai, ilusi kebahagiaan yang pernah ia miliki. Kerapuhan itu nyata. Suatu sore, merasa jenuh dengan tumpukan dokumen hukum dan laporan bisnis, Anya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia berjalan ke ruang kerjanya, bukan untuk bekerja, tapi untuk membuka kembali sebuah folder di laptopnya yang berjudul Proyek Aurora. Proyek Aurora adalah ide gilanya,
Sebuah platform investasi mikro berbasis kecerdasan buatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di daerah pedesaan. Bima selalu menertawakan ide itu. Terlalu idealis, Nya, katanya dulu. Tidak ada pasarnya. Fokus saja pada apa yang menghasilkan uang. Jadi, Anya mengubur proyek itu. Kini, tidak ada lagi suara Bima yang meremehkannya. Dengan semangat baru, Anya membuka kembali rencana bisnisnya, memperbarui algoritmanya, membuat sketsa antarmuka pengguna. Ia bekerja hingga larut malam bukan karena terpaksa, tapi karena gairah. Ia lupa waktu, lupa lelah, lupa sakit hati. Di antara angka dan kode, ia menemukan kembali dirinya. 3 hari kemudian, ia mempresentasikan prototipe awal proyek Aurora kepada Dewan Direksi. Ia berbicara dengan antusiasme yang menular, menjelaskan visinya tidak hanya dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi dampak sosial. Ketika presentasi selesai, ruang rapat hening sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan meriah. Dewan Direksi tanpa ragu menyetujui pendanaan awal untuk proyek tersebut. Saat berjalan keluar dari ruang rapat, Anya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kebahagiaan murni. Kebahagiaan yang datang dari pencapaiannya sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Ia sadar, selama ini Bima bukan hanya parasit finansial, tapi juga parasit bagi ambisinya. Suara negatif Bima, tanpa ia sadari, telah membatasi potensinya. Malam itu, Anya melakukan sebuah ritual kecil. Ia mengambil kunci mobil merahnya. Ia masuk ke dalam mobil yang pernah menjadi TKP pengkhianatan itu. Tapi kali ini, ia tidak merasakan sakit. Ia menyalakan mesin, membuka atapnya, dan melaju menembus malam tanpa tujuan. Ia tidak sedang melarikan diri dari masa lalunya, ia sedang mengemudi menuju masa depannya. Angin malam menerbangkan rambutnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anya tersenyum tulus. Ia telah menemukan kekuatannya, bukan dengan melupakan kerapuhannya, tapi dengan membangun sesuatu yang baru dan indah di atasnya. Kekuatan itu sepenuhnya miliknya, dan tidak akan ada yang bisa merebutnya lagi. 2 bulan telah berlalu sejak malam konfrontasi itu. 2 bulan yang terasa seperti perang bertahun-tahun. Serangan balasan Bima melalui jalur sosial dan bisnis gagal total. Reputasinya di kalangan kolega hancur. Dan upayanya menyabotase Teknonusa justru membuat klien-klien Anya semakin solid memberikan dukungan. Bima kini benar-benar terpojok. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan dengan proses hukum yang jelas-jelas tidak menguntungkannya, ia kehabisan pilihan. Jadi, ia kembali ke senjata pertamanya dan yang paling bisa diandalkan, pesona dan manipulasi. Suatu sore, ia menunggu Anya di lobi gedung kantornya. Penampilannya sengaja dibuat menyedihkan. Wajahnya tidak terawat, ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan kemeja yang ia kenakan tampak sedikit kusut. Di tangannya ada sebuket bunga lili putih, bunga favorit Anya. Sebuah pertunjukan penyesalan yang terlatih. Saat Anya keluar dari lift, Bima langsung menghampirinya. Anya, panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat. Anya berhenti. Wajahnya tanpa ekspresi. Tim keamanannya hendak maju, tapi Anya memberi isyarat agar mereka menunggu. Tolong, beri aku 5 menit, hanya 5 menit. Anya menatapnya dingin, lalu mengangguk singkat dan berjalan ke kafe yang sepi di sudut lobi. Mereka duduk berhadapan, dengan buket bunga lili tergeletak canggung di atas meja di antara mereka. Aku tahu aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku, Bima memulai, matanya menatap Anya dengan tatapan memohon, aku buta, Nya, buta karena egoku sendiri. Bella, perempuan itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya kesalahan bodoh. Duniaku adalah kamu, Nya, selalu kamu. Anya hanya mendengarkan dalam diam. 2 bulan ini adalah neraka bagiku, lanjut Bima, suaranya bergetar. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Setiap sudut kota ini mengingatkanku padamu, pada rumah kita. Aku sadar, semua kemewahan, semua pencapaian, tidak ada artinya tanpa kamu di sisiku. Kumohon, Nya, cabut gugatan ini. Beri aku satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apa saja. Ia mengulurkan tangan, mencoba meraih tangan Anya. Anya menarik tangannya lebih dulu. Ia menatap lurus ke mata Bima,
dan untuk pertama kalinya membuka mulut. Suaranya tenang seperti air danau yang dalam. Kau salah, Bima. Bima mengerutkan kening. Salah apanya? Kau tidak merindukanku, kata Anya. Kau merindukan akses tanpa batas ke rekeningku. Kau tidak merindukan rumah kita, kau merindukan kemewahan yang bisa kusediakan. Kau tidak menyesali perbuatanmu, kau menyesal karena ketahuan dan hidupmu sekarang menjadi sulit. Setiap kata Anya adalah pisau bedah yang mengupas lapis demi lapis kebohongan Bima. Bella bukan kesalahan bodoh, lanjut Anya. Dia adalah pilihan sadar yang kau buat berulang kali. Kau memilih untuk membohongiku setiap hari. Kau memilih untuk menghabiskan uangku untuknya. Kau memilih untuk menodai mobilku, rumahku, dan pernikahan kita. Itu bukan kesalahan, Bima. Itu karaktermu. Wajah Bima memucat. Topeng penyesalannya retak. Tawaran rekonsiliasimu palsu, simpul Anya. Sama palsunya seperti semua kata aku cinta kamu yang pernah kau ucapkan selama beberapa tahun terakhir. Sandiwaraku sudah selesai. Jangan pernah temui aku seperti ini lagi. Anya berdiri, meninggalkan Bima yang duduk termangu. Ia bahkan tidak melirik bunga lili putih di atas meja. Saat berjalan keluar dari kafe, ia merasa beban berat terakhir terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi marah, tidak lagi sakit hati. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan karena telah melihat dengan jelas wujud asli pria yang pernah ia cintai, dan rasa syukur karena telah berhasil melepaskan diri darinya. Seperti yang diduga, keran uang yang tiba-tiba tertutup rapat membuat hidup Bella alias Sinta Dewi berantakan. Tanpa Bima untuk diandalkan, gaya hidupnya yang tinggi tidak bisa lagi dipertahankan. Tagihan kartu kredit menumpuk, dan pengelola apartemen sudah mengirimkan surat peringatan pengosongan terakhir. Dalam keadaan panik, Sinta memainkan langkah paling bodoh. Ia pikir, ia masih punya satu kartu terakhir yang bisa ia mainkan. Ia berhasil mendapatkan nomor kantor Anya, dan terhubung dengan sekretarisnya dengan dalih urusan pribadi yang mendesak. Anya, yang sedang meninjau kemajuan proyek Aurora, menerima panggilan itu dengan sedikit rasa ingin tahu, dengan Anya Larasati. Akhirnya bisa bicara juga dengan sang ratu, suara sinis Sinta terdengar di seberang telepon. Anya menghela napas. Ada apa, Sinta Dewi? Kita perlu bertemu. Ada yang harus kita bicarakan. Sebut saja soal kompensasi, kata Sinta, mencoba terdengar mengancam. Aku punya banyak kenangan dengan Mas Bima. Video, misalnya. Kau tidak mau kan citra CEO teladan sepertimu rusak karena hal-hal seperti itu tersebar di internet? Ini adalah upaya pemerasan yang kikuk dan menyedihkan. Anya nyaris tertawa. Apa yang Anda inginkan? 2 miliar, jawab Sinta cepat. Transfer ke rekeningku, dan aku akan lenyap dari kehidupan kalian selamanya. Anya bersandar di kursinya, memutar-mutar pena di antara jemarinya. Dengarkan saya baik-baik, Sinta, katanya dengan nada yang tenang mematikan. Pertama, reputasi saya dibangun di atas kerja keras dan integritas, bukan kehidupan pribadi saya. Ancaman Anda tidak ada artinya. Kedua, dan ini yang paling penting, saat saya tahu tentang perselingkuhan kalian, saya menyewa seorang profesional untuk mencari tahu segalanya tentang Anda. Hening di seberang telepon. Saya punya laporan lengkap setebal 20 halaman di tangan saya, lanjut, Anya. Nama-nama asli Anda, utang-utang Anda, modus operandi Anda dalam menipu pria-pria kaya. Bahkan beberapa laporan penipuan kecil yang belum sempat diproses polisi. Saya tahu semuanya. Napas Sinta terdengar kasar. Bohong. Coba saja, tantang Anya. Satu saja kenangan yang Anda punya muncul di internet, atau jika Anda mencoba menghubungi saya atau siapapun yang saya kenal lagi, maka pada saat itu juga, amplop berisi semua catatan kriminal Anda itu akan mendarat dengan manis di meja Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Pengacara saya, Rani Wijaya, akan dengan senang hati mengantarkannya sendiri. Sekarang, Anda yang pilih, menghilang dengan tenang, atau menghabiskan beberapa tahun ke depan di rutan Pondok Bambu. Keputusan di tangan Anda. Klik. Anya menutup telepon. Ia tidak pernah mendengar kabar tentang Sinta lagi. Beberapa minggu kemudian, detektif swastanya, Pak Surya,
mengirimkan laporan singkat. Sinta Dewi telah meninggalkan Jakarta dengan tergesa-gesa setelah menjual beberapa barang mewah yang tersisa. Jejak terakhirnya terlacak di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pulang ke rumah orang tuanya. Parasit itu, setelah kehilangan inangnya, terpaksa kembali ke habitat aslinya. Bagi Anya, Sinta tidak pernah menjadi musuh utama. Ia hanyalah cermin dari kebodohan Bima, dan kini, catatannya dalam hidup Anya telah resmi ditutup. Hari itu akhirnya tiba. Bukan di ruang sidang yang menegangkan, tapi di ruang mediasi yang dingin dan impersonal di firma hukum Rani. Pertemuan terakhir untuk menandatangani kesepakatan perceraian final. Anya datang bersama Rani, tampak profesional dengan blazer berwarna krem. Ia tenang dan siap. Bima datang bersama seorang pengacara muda yang tampak sedikit gugup, mungkin disewa dengan biaya yang jauh lebih murah. Penampilan Bima lebih baik dari terakhir kali mereka bertemu, posturnya rapi, tapi sorot matanya kosong dan kalah. Pertemuan itu singkat dan efisien. Rani memimpin pembicaraan, menjelaskan poin-poin kesepakatan dengan jelas dan tanpa emosi. Sesuai dengan perjanjian pranikah yang ditandatangani kedua belah pihak 5 tahun lalu, Rani memulai, seluruh aset yang dimiliki oleh Ibu Anya Larasati sebelum menikah, dan aset yang diperoleh atas nama perusahaannya selama masa pernikahan, adalah sepenuhnya milik Ibu Anya. Ini termasuk rumah di Pondok Indah, seluruh kendaraan, dan aset investasi lainnya. Pengacara Bima hanya bisa mengangguk pasrah. Perjanjian pranikah yang dulu dianggap Bima hanya formalitas kini menjadi tembok hukum yang tak bisa ia tembus. Terkait pembagian harta bersama, lanjut Rani, klien kami bersedia memberikan uang pisah sebesar 500 juta rupiah sebagai bentuk itikat baik untuk membantu Bapak Bima Aditya memulai hidup baru. Jumlah ini akan ditransfer setelah perjanjian ini ditandatangani. Bima mengangkat kepalanya. Ada kilat keterkejutan di matanya. Ia mungkin mengira Anya akan meninggalkannya tanpa sepeser pun. Tawaran itu, meskipun hanya sebagian kecil dari kekayaan Anya, adalah sebuah pelampung di tengah lautan kebangkrutannya. Itu bukan tindakan balas dendam. Itu adalah tindakan final Anya untuk memutuskan semua ikatan, biaya untuk membeli kebebasannya secara utuh. Kami setuju, kata pengacara Bima cepat, sebelum Bima sempat berkata apa-apa. Beberapa lembar dokumen diletakkan di atas meja mahoni yang mengkilap. Dokumen-dokumen yang akan mengakhiri status mereka sebagai suami istri secara resmi. Anya mengambil pena dan menandatangani setiap halaman tanpa ragu. Goresan tintanya mantap dan tegas. Saat giliran Bima, tangannya sedikit bergetar. Ia menatap dokumen itu sejenak, seolah melihat nisan dari kehidupan masa lalunya. Ia melirik Anya, mencoba mencari sesuatu di wajah mantan istrinya, mungkin penyesalan, mungkin kesedihan, tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan. Akhirnya, dengan helaan napas panjang, ia pun menandatanganinya. Selesai, pernikahan mereka resmi berakhir di atas meja kopi ruang mediasi itu. Diakhiri dengan jabat tangan formal antar pengacara. Tidak ada drama, tidak ada air mata. Hanya rasa lega yang membentang luas. Saat Anya berjalan keluar dari ruangan itu, ia merasa jauh lebih ringan, seolah baru saja meletakkan ransel berisi batu yang telah ia pikul selama berbulan-bulan. Sebulan setelah perceraian mereka resmi terdaftar di pengadilan, Anya menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Isinya hanya satu baris. Bisa kita bertemu untuk terakhir kalinya? Hanya ingin bicara, Bima. Anya ragu sejenak. Tapi ia tahu, untuk benar-benar menutup buku ini, mungkin ada satu halaman terakhir yang perlu ia baca. Ia setuju, memilih tempat yang sepenuhnya netral, sebuah taman di suatu sore yang cerah. Bima menunggunya di salah satu bangku taman. Ia tampak berbeda. Lebih kurus, lebih sederhana. Tidak ada lagi aura angkuh atau pesona manipulatif, hanya seorang pria biasa yang tampak lelah. Terima kasih sudah datang, katanya saat Anya duduk di sebelahnya, menjaga jarak di antara mereka. Ada apa, Bima? Tanya Anya langsung. Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap anak-anak yang bermain di kejauhan. Aku pindah ke kota lain, katanya pelan. Mencoba memulai dari awal. Aku dapat pekerjaan di perusahaan properti kecil. Bukan apa-apa,
Tapi cukuplah untuk hidup. Anya hanya mendengarkan. Aku punya banyak waktu untuk berpikir belakangan ini, lanjut Bima, kini menatap Anya, dan aku sadar, semua yang kau katakan hari itu di lobi kantormu, semuanya benar, aku tidak merindukanmu. Aku merindukan kenyamanan. Aku egois, serakah, dan bodoh. Aku membuang berlian sepertimu demi sepotong kaca murahan. Untuk pertama kalinya, permintaan maafnya terdengar tulus. Tidak ada air mata buaya, tidak ada drama. Hanya pengakuan yang pahit. Aku tidak memintamu kembali. Aku tahu itu tidak mungkin, katanya. Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf atas semua luka yang kuberikan, sungguh-sungguh minta maaf. Kau tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Anya menatap Bima. Ia melihat pria yang berbeda dari pria yang ia nikahi. Berbeda dari monster yang ia lawan. Ia melihat seorang pria yang telah membayar harga atas kesalahannya dengan kehilangan segalanya, dan mungkin, akhirnya belajar darinya. Aku memaafkanmu, Bima, kata Anya lembut. Kata-kata itu keluar dengan mudah, tanpa beban. Bukan agar kau merasa lebih baik. Aku memaafkanmu agar aku bisa benar-benar bebas dari semua ini. Aku harap kau menjalani hidup yang lebih baik dan lebih jujur ke depannya. Aku sedang berusaha, bisik Bima. Ku dengar proyek Aurora sukses besar. Anya tersenyum tipis. Ya? Ternyata ide yang terlalu idealis itu bisa menghasilkan uang juga. Mereka duduk dalam diam sejenak. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang menandai akhir dari sebuah babak panjang dalam hidup mereka. Aku harus pergi sekarang, kata Anya akhirnya sambil berdiri. Anya, panggil Bima sekali lagi. Semoga kau bahagia. Aku sudah bahagia, Bima, jawab Anya. Dan ia bersungguh-sungguh. Ia berbalik dan berjalan pergi, tanpa menoleh ke belakang lagi. Percakapan itu adalah titik penutup terakhir yang ia butuhkan. Sebuah epilog yang tenang untuk sebuah kisah yang penuh badai. 1 tahun kemudian, langit biru cerah membentang di atas jalan pedesaan yang terawat baik di pinggiran Jawa Barat. Mobil sport merah Anya melaju dengan tenang. Bukan kecepatan arogan, melainkan kecepatan santai untuk menikmati pemandangan. Di kiri dan kanan, sawah hijau terhampar seperti karpet. Di balik kemudi ada Anya. Ia mengenakan kemeja linen putih sederhana dan kacamata hitam. Rambutnya diikat ekor kuda, dan senyum tulus tak pernah lepas dari bibirnya. Di kursi penumpang, setumpuk proposal dan materi pelatihan untuk proyek Aurora tertata rapi. Proyek Aurora telah melampaui semua ekspektasinya. Platform itu telah membantu ribuan pengusaha perempuan skala kecil di berbagai desa mendapatkan akses pendanaan dan pelatihan. Hari ini, Anya akan meresmikan pusat pelatihan digital kedua, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Ponselnya berdering melalui sistem Bluetooth mobil. Rani. Halo, Bu Direktur. Sudah sampai mana? Hampir sampai. Pemandangannya indah sekali di sini, Ran. Harusnya kau ikut, jawab Anya, matanya berbinar. Lain kali deh. Aku masih sibuk mengurus suami-suami yang ketahuan selingkuh pakai mobil hasil jerih payah istrinya, canda Rani. Anya tertawa lepas. Tawa yang bebas dan tanpa beban. Suruh mereka ke aku saja. Bisa ku beri konsultasi. Setelah menutup telepon, Anya melambatkan laju mobilnya saat memasuki gerbang desa. Puluhan ibu-ibu dan perempuan muda menyambutnya dengan antusias, melambaikan tangan dengan wajah penuh harap. Mereka tidak melihatnya sebagai wanita kaya yang tersakiti. Mereka melihatnya sebagai sumber inspirasi, sebagai pembawa perubahan. Ia memarkir mobilnya di bawah naungan pohon yang rindang. Sebelum turun, ia berhenti sejenak, menatap bayangan dirinya di kaca spion. Wanita yang balas menatapnya bukan lagi wanita naif yang tinggal di istana kaca, bukan pula Dewi Kemarahan yang bertempur di jalanan. Wanita itu adalah perpaduan dari semua pengalamannya, kuat, bijaksana, dan penuh tujuan. Mobil merah ini telah menjadi saksi bisu dari titik terendah hingga titik tertinggi dalam hidupnya. Dulu, ia adalah simbol status yang ia bagi dengan suaminya. Kemudian, ia menjadi medan perang untuk harga dirinya. Sekarang, mobil ini adalah kendaraannya untuk menebar kebaikan.
Alat yang membawanya pada panggilan hidupnya yang sejati. Ia mematikan mesin, mengambil tas kerjanya, dan melangkah keluar dari mobil. Sinar matahari yang hangat menyambutnya. Ia menghirup dalam-dalam udara pedesaan yang segar, dan berjalan dengan mantap menuju kerumunan yang menantinya. Babak baru dalam hidupnya tidak lagi ditulis di atas kontrak atau laporan keuangan. Ia ditulis di balik kemudi ini, dalam setiap perjalanan yang membawanya lebih dekat pada arti kebahagiaan sejati, dan perjalanan ini baru saja dimulai.